Lur, selamat datang di Ngidul Ngalbum Film Cadel. Ada dua tipe orang saat berbuka. Yang pertama, takjilan dulu, paling kurma sama teh anget lah. Yang kedua, juga kurma, teh anget, tambah cendol, gorengan, nasi pecel, bakso, somai, ayam, dawet, spaghetti, semua masuk ke lambungnya, lur. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Cinta itu seperti nyeri punggung, nggak kelihatan tapi berasa. Kali ini kita akan mengidul film yang seru banget dan kocak, lur. Bergenre komedi drama. Film ini berjudul The Incredible Burt Wonderstone tahun 2013. Mengisahkan tentang seorang bocil yang berhasil mewujudkan mimpinya menjadi pesulap ternama bersama sahabat baiknya. Namun ketika sudah sukses dan kaya raya, pesulap ini jadi lupa daratan, bahkan hubungan dengan sahabatnya menjadi rusak. Sampai akhirnya perlahan-lahan dia kembali bangkit sejak bertemu sosok yang sangat menginspirasinya. Seperti apakah keseruan film satu ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan Lusnu dari dulurku Kurniawan Gilang. Ya Cak, apa hukumnya berbuka dengan air? Loh, nggak dong, nggak gitu dong. Air biasa aja bisa ya kan? Minuman masih banyak macamnya gitu loh lur ya. Monggo sketsaken. Scarring was 24 hours. I've been doing it for over 3 days now. Pada tahun 1982, seorang bocil bernama Albert sering dibully oleh berandalan sekitar rumahnya, dan salah satu pentolannya mengatakan jika Albert hanyalah seorang pecundang dan tidak ada seorang pun yang akan menyukainya. Di rumahnya Albert juga sering merasa kesepian. Dia hanya tinggal bersama ibunya, sebut saja Marpuah, sejak orang tuanya bercerai. Dan meski Marpuah sangat menyayanginya, namun dia sibuk bekerja. Bahkan di hari ultahnya Albert, Marpuah terpaksa memberikan kado saja, yaitu seperangkat alat sulap dari pesulap ternama, yaitu Rance Holloway. Berikut video berisi panduan beragam triknya. Sejak saat itulah Albert terinspirasi, tergila-gila dengan sulap, dan berambisi menjadi pesulap hebat di dunia. Hello, my young friends. I'm Rance Holloway. Can astonish and surround you. As a magician, it blows people's minds. The world of magic. Albert pun mulai mempraktekkan trik-trik sulap sederhana di rumah maupun di sekolah. Sampai ada siswa lain bernama Anton yang tercengang melihat sulap Albert menghilangkan kain karena dimasukkan ke jempol-jempolan, lur. Anton adalah anak yang gampang sakit dan selalu membawa banyak obat-obatan ke sekolah. Bahkan ada penambah hormon testosteron karena dokternya bilang Anton hampir jadi anak perempuan dong, plak. Albert pun menunjukkan beragam peralatan sulap di rumahnya, dan Anton memiliki banyak ide untuk membuat trik-trik baru. Sejak saat itulah mereka bukan hanya menjadi sahabat, tapi Anton juga sangat antusias menjadi asistennya Albert untuk melancarkan trik-trik sulapnya. Mereka pun berdiskusi membuat trik-trik baru dan terus melatihnya. Sampai akhirnya Anton dan Albert yang sudah dewasa berhasil manggung sana-sini. Mereka semakin dikenal karena kepiawaiannya dalam sulap dengan nama panggung, yaitu Burt Wonderstone dan Anton Merfolton. Bahkan seorang pemilik hotel Bellis di Las Vegas bernama Doug sampai memberikan teater sendiri untuk mereka tampil secara rutin. Dan inilah Burt Wonderstone yang luar biasa. Do you want to be my partner? More than anything. I'll take it in, but don't look down. So then our first trick should be confetti. Welcome to Bally's, boys. Congratulations. Tanpa terasa 10 tahun sudah mereka berkarir. Seperti biasa malam itu mereka akan memperlihatkan sulap dengan bantuan asisten wanita semelehe. Dan di awal pertunjukan mereka selalu berjoget khas bapak-bapak, lur. Pertunjukan pertama adalah orang tergantung, di mana Anton diikat dengan tali. Namun tiba-tiba dia berpindah posisi dengan Burt. Meski penampilan mereka terlihat begitu memukau, namun di belakang panggung Burt dan Anton sering berantem karena mereka selalu melakukan trik yang sama
drama bolak-balik, apalagi Bert semakin terlihat egois, suka marah-marah, mengolok-olok dan menyalahkan semua hal. Saking muaknya dengan sikap dan perkataan Bert, mbak-mbak asisten pun langsung resign saat itu juga. Namun Bert santai-santai aja lur, karena gonta-ganti asisten sudah biasa bagi dirinya. Dan Bert pun langsung menunjuk kru bagian produksi yang bernama Jane untuk menjadi asisten mereka di pertunjukan selanjutnya, yaitu loker menghilang. Setelah Bert dan Jane masuk ke dalam loker, Anton pun mulai menusuk-nusukan pedang. Dan karena sudah hafal urutan tusukan, Bert pun ngajak ngobrol Jane supaya dia lebih rileks dan mengajaknya berasal-uli secara terang-terangan. Yang jelas Jane pun langsung menolak dan merasa ilfil, ya kan? Behind you. Let's just have. It's not gonna happen. Show and it's all very new and fresh and I've worshipped you for 10 years, made me hate you in 60 seconds. Selain itu, Bert memanfaatkan ketenarannya untuk berasal-uli dengan banyak penonton-penonton cantik yang awalnya mereka diajak menjadi sukarelawan agar Bert bisa kenal lebih dekat. Mbak-mbak yang diajak asal-uli tidak pernah menolak karena Bert adalah sosok terkenal dan kaya raya. Mereka juga dibuat kelepek-kelepek dengan berbagai kemewahan di rumahnya, termasuk kasur yang super besar dan foto green screen seolah-olah Bert sedang menggendong mereka. You care to join me on stage? Round of applause. This is my place. My God! Good. So, Miranda. Biggest bet in Vegas. Bert dan Anton sudah tidak pernah nongki bareng lagi karena hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja saja dan tidak lagi berteman seperti dahulu. Sampai suatu sore ketika Bert dan Anton kebetulan nongki di warkop yang sama, tiba-tiba terdengar keramaian di jalan. Ternyata orang-orang sedang menonton pertunjukan dari pesulap jalanan pendatang baru, yaitu Steve Gray, yang video-video sulapnya ada di TV dan diupload ke internet. Berbeda dengan Bert dan Anton yang tampil di teater, ya kan? Nama Steve sudah mulai dikenal luas karena aksi-aksi sulapnya yang gila, nekat, brutal, dan di luar nurul. Meskipun banyak yang nyeleneh lur. Di awal pertunjukan, Steve mengeluarkan api dari tangannya, lalu meminta penonton untuk memilih satu kartu yang ditulis nama ibunya sebagai tanda. Setelah kartu itu dimasukkan ke sakunya, Steve meminta penonton tadi untuk memukul wajahnya sekeras mungkin. Dan tanpa diduga-duga, bengkak di wajahnya membesar sangat cepat. Lalu Steve pun menyobek bengkaknya dengan pisau dan ya, kartu tadi ada di dalam sana lur. Amazing. Face the fire! Write your mother's name on that card. Dorothy. His mother's name is Dorothy. No! Bert dan Anton yang terpukau dengan trik sulap tadi pun mendatangi Steve yang sedang menjahit luka sobekannya. Dan itu artinya lukanya beneran, ya kan? Namun Steve tidak menggubris tawaran tiket gratis pertunjukan mereka dan pergi dari sana bersama para krunya. Karena penasaran, Bert pun menonton beragam aksi sulap yang Allahu Akbar, aneh-aneh bener lur, tapi sangat memukau. Seperti tidak berkedip selama 3 hari meski diberi semprotan merica sekalipun. Melihat video tersebut, Bert pun paham mengapa Steve populer dengan cepat, karena pertunjukannya sangat beradrenalin dan tidak biasa. Berbeda dengan iklan pertunjukannya yang terlalu lempeng dan membosankan saat dibawakan oleh Doug, si pemilik hotel. He's like a god, but it was in a great way. You see me blinking? I'm not blinking! Airing once 24 hours. I've been doing it for over 3 days now. Check out the incredible Bert and Anton, their own Bert and Anton. Di pertunjukan Bert dan Anton berikutnya, hanya setengah kursi yang terisi, padahal biasanya full. Itu pun yang nonton kebanyakan orang tua lur. Mereka sudah bosan melihat Bert dan Anton yang joget-joget saat opening pertunjukan. Dan sekarang tidak ada lagi wanita muda cantik yang mau menjadi sukarelawan. Esok harinya Bert dan Anton dipanggil Doug ke kantornya karena penjualan tiket mereka semakin buruk. Doug mengatakan jika orang-orang berusia 25 sampai 45 tahun lebih tertarik menonton Steve dengan trik-trik sulap baru dan lebih segar, bahkan sampai disebut masa depan sulap. Doug juga menunjukkan aksi Steve terbaru, yaitu menahan ngoyo selama 12 hari lur. Memang gak bagus untuk saluran kemihnya, ya kan, tapi pertunjukan itu sangat bagus untuk menunjang karirnya.
Maka dari itu Doug ingin Bert dan Anton membuat trik sulap baru, berbeda dan inovatif. Karena selama 10 tahun terakhir trik mereka itu aja. Dan lagu yang dipakai juga sangat jadul. Your ticket sales suck. Following between the ages of 25 is going through your mind. I really have to pee, Richard. Holding it in 12 long days, he's held his youth. And people love new. Something, it becomes valuable. I suppose I could hold my poop. What is wrong with him? Anton pun mendapat ide trik sulap baru yang diberi nama kotak panas, di mana kotak akrilik akan digantung dan jika terkena matahari maka suhu di dalamnya bisa mencapai 93 derajat Celcius. Bert dan Anton akan bertahan hidup di dalam sana yang seperti oven selama 1 minggu lamanya. Penampilan Bert, Anton, dan Jane juga lebih kasual agar lebih menggayat hati penonton-penonton muda lur. Pertunjukan pun akhirnya dimulai. Kotak akrilik diangkat sangat tinggi. Namun tololnya Bert klaustrofobia atau fobia ruang sempit. Baru aja 20 menit dia sudah panik gak karuan, menggedor-gedor kotak sampai akhirnya kaca pun jebol. Dan karena insiden itu, pergelangan kaki Anton pun patah dan akan dirawat ke rumah sakit. Saking jengkelnya, Anton memutus hubungan kerja sama mereka karena sudah muak dengan sifat Bert yang arogan dan bodoh. Persahabatan selama 30 tahun pun akhirnya hancur lur, dan Bert hanya bisa termenung di bathtub mewahnya. Tak lama kemudian Jane datang untuk menyadarkan Bert bahwa pertunjukan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya Anton. Bahkan selama ini mereka memakai tagline sulap persahabatan yang ajaib. Akan tetapi Bert mengatakan jika dia tidak membutuhkan Anton yang selama ini dianggap beban. Mendengar kearoganan Bert, Jane yang berusaha sabar pun akhirnya emosi dan tidak mau menjadi asisten sulap Bert. Lalu di pertunjukan berikutnya, nama Anton pun dihilangkan dan hanya Bert seorang diri yang tampil. Penonton yang datang pun semakin sedikit lur, dan karena stres kehilangan sahabat, gagal di pertunjukan kotak panas yang ditonton banyak orang sampai karirnya meredup karena hadirnya Steve. Bert pun menunjukkan aksi sulap yang sama, yaitu orang tergantung, namun hanya dia sendirian. Fix stres ya kan, jatuhnya kayak wong gendeng dia ini lur. Jelas Doug pun malu melihat pertunjukan aneh seperti itu dan langsung memutus kontrak Bert. Masalah tidak sampai di sana. Konsultan keuangan Bert melaporkan bahwa semua bisnis yang diinvest oleh Bert bangkrut karena konsepnya nggak jelas. Bert juga hobi foya-foya. Belum lagi biaya bulanannya sangat berlebihan. Ganti spray per bulan aja 1,2 M katanya lur. Satu-satunya uang tabungan Bert yang tersisa adalah pemberian neneknya dahulu yang hanya $200 saja. Bert pun terpaksa meninggalkan rumah mewahnya dan berencana menginap beberapa hari di apartemen Jane sekalian numpang makan. Awalnya Jane keberatan, tapi karena merasa iba, Bert pun diizinkan menginap hanya semalam saja. Mana ngerepotin lagi bawa-bawa peliharaan yang biasanya dibuat bahan sulap lur. Di lain sisi ternyata Jane sudah belajar sulap. Dia bisa mengambil jam tangan dan dompet Bert dengan gampangnya, juga mengubah uang menjadi kupu-kupu. Jane mengatakan jika dia memiliki banyak ide-ide trik sulap dan meminta Bert untuk menjadikan dirinya sebagai rekan sulap, bukan asisten lagi. Akan tetapi Bert justru merendahkan Jane yang menganggap wanita lebih lemah dari pria dan butuh waktu bertahun-tahun menguasai sulap untuk bisa menjadi rekannya. Sontak Jane pun langsung mengusir Bert pergi dari apartemennya dan mengatakan jika 10 tahun yang lalu Bert adalah sosok yang menginspirasinya karena dia terlihat begitu mencintai sulap. Namun sekarang Bert sudah berubah menjadi sosok yang arogan dan menyedihkan. Make me your partner. Your wallet.
really are broke. $5? Here's a study in training, but you are a Bad, pathetic shell. I don't want any part of it. Bert pun akhirnya nginep di motel sederhana yang kasurnya kecil dan banyak barang-barang rusak. Bert berusaha meminta bantuan ke banyak orang-orang penting kenalannya, mulai dari presiden, pejabat korup, hingga selebritis Amerika, tapi tidak ada satupun yang mau membantunya. Bert juga sempat menemui sang pesulap tersohor David Copperfield untuk menjadi rekan sulapnya. Namun David terpaksa menolak karena dia terbiasa melakukan pertunjukan sendirian. Sampai akhirnya Bert pun terpaksa menunjukkan sulapnya di Alfamidi di cabang Amrik sambil berjualan tisu lur, dan tentunya dia hanya mendapat bayaran yang sangat sedikit. Di lain sisi, pamor Steve Gray semakin meningkat, apalagi dia menunjukkan trik sulap terbarunya, yaitu tidur semalaman di atas bara api. But nothing makes lick better than Bounty paper towel. Spend the night on red hot coals. Di motel, Bert yang membaca koran menemukan lowongan seorang penghibur di sebuah panti jompo yang sebagian besar dulunya mereka bekerja sebagai penyanyi bar, mbak-mbak penari malam, bartender, dan sejenisnya. Gak pakai lama, Bert pun langsung datang ke sana dan alhamdulillah lamarannya diterima. Namun ketika akan menunjukkan sulap kartunya ke mbah-mbah di sana, ada seorang mbah yang membongkar trik sulap Bert. Bert yang jengkel pun mendatangi si mbah dan dengan gamblangnya dia mengatakan jika trik sulap Bert memang sudah kuno, kocokan kartunya semerawut, serta ekspresi dan dialognya tidak meyakinkan. Menurutnya Bert seolah-olah tidak yakin dengan triknya sendiri, tidak ada gairah lagi, dan pastinya penonton tidak akan terpukau melihat pertunjukan seperti itu. Sampai akhirnya Bert pun sadar lur, jika mbah tersebut adalah idola sekaligus sosok yang menginspirasinya memulai sulap, yaitu Rance Holloway. You got no passion. 1,000 times before, but they haven't. Zarro Shuffle is sloppy, is boring and sad. Oh my God, you're Rance Holloway. Talk for a couple of minutes. Bye. Sepulangnya ke motel, Bert melihat berita tentang sohibnya Anton yang telah meninggalkan hidup glamornya dan kini berada di wilayah miskin Kamboja untuk mempromosikan peralatan sulapnya ke anak-anak miskin. Padahal mereka lagi kelaparan lur dan butuh makanan ya kan, bukan peralatan sulap. Sedangkan orang-orang dewasanya ketagihan suatu daun yang jika dikunyah akan membuat mereka tidak sadar selama 1 jam. Anton juga sempat membahas Bert yang masih dia anggap saudara, dan Anton berterima kasih kepada Bert karena telah mengenalkan sulap. Keesokan harinya, Bert yang ingin lebih dekat dengan Rance mengajaknya bermain sulap dengan peralatan yang dijual olehnya dahulu. Mereka makin sering ngobrol dan akhirnya menjadi teman lur. Sampai akhirnya Rance menunjukkan sulap yang tidak masuk akal, yaitu mengeluarkan manuk merpati dari botol garam yang kecil. Sontak Bert pun sangat terkesima dan Rance mengatakan jika perasaan terkesima seperti itulah yang harus dipertahankan oleh Bert. Karena sekarang Bert sudah kehilangan gairah dan harus mencoba trik-trik sulap baru, juga mengingat bagaimana rasanya menguasai suatu trik sulap pertama kali yang sangat menyenangkan. Rance juga memberitai alasannya berhenti menjadi pesulap karena dia juga mengalami hal serupa, yaitu lelah dengan rutinitas. Sedangkan perjalanan karir Bert masih sangat panjang dan Bert harus menanamkan semangat di dalam hatinya. On a stage one day and all of a sudden it never look back. That sense of wonderment, that's why you became a magician. Malam harinya Bert mengajak Rance nonton pertunjukan Steve, yang kali itu dia menjadi pinata dan mempersilahkan penonton memukulinya hingga keluar ribuan permen dari mulut Steve. Di lain sisi ternyata Jane sekarang sudah menjadi asisten sulapnya Steve. Lalu ketika lanjut nongki di warkop, kebetulan Steve dan krunya juga mampir ke sana. Tanpa basa-basi Bert pun mengatakan bahwa apa yang dilakukan Steve bukanlah sulap, melainkan pertunjukan aneh bagi orang-orang bodoh. Namun Steve membalas jika pesulap tradisional seperti Bert takut dengan pesulap inovatif seperti dirinya, dan sekarang sudah bukan zamannya sulap mengeluarkan kelinci dari topi. It is monkey porn. A dying leaf to be frightened by the autumn wind. We owe this man everything, and you don't know who he is. Pulling a rabbit out of your hat anymore. Heart out of your chest. Your skin makes me cry.
Keesokan malamnya, Doug meminta Bert datang ke rumahnya, bukan untuk mendapatkan teater baru, tapi Doug akan membayar Bert $500 saja untuk main sulap di ultah anaknya, yang langsung diterima karena Bert butuh uang, ya kan lur? Bert pun mengajak Rance untuk menjadi rekan sulapnya di acara ultah nanti, dan mereka berdua pun mulai berlatih di depan semua mbah-mbah panti jompo. What's that? Tak lama kemudian Jane tiba-tiba datang, yang ternyata neneknya ada di panti jompo tersebut. Melihat Bert yang menghibur mbah-mbah di sana dan kepribadiannya yang kini jauh lebih humble, Jane pun jadi kagum dengan perubahannya. Lalu Jane mengatakan jika dia terpaksa menjadi asistennya Steve karena sedang butuh kerja, meski Jane tahu sulap Steve sangatlah aneh. Setelah itu Bert meminta maaf atas sikap brengkesnya selama ini, dan Bert juga mengakui dirinya sering tidak profesional dengan mengasuh oleh banyak asisten serta penontonnya. Mereka berdua pun lanjut jalan-jalan, dan untuk pertama kalinya Bert menceritakan banyak hal di kehidupannya. Lalu Bert juga mengundang Jane untuk datang ke pesta ultah anaknya Doug. Kid in class who's always mean to us, always picking on us. They called me magic. They did? Yes. You could be there. I am busy, but I'll be there. Di acara ultah, Bert dan Jane sudah datang, namun Rance masih belum juga muncul. Lalu Doug memberi sambutan sekaligus mengumumkan bahwa dia sudah mengontrak Steve selama 5 tahun untuk pertunjukan sulap di hotel barunya yang akan segera dibuka. Selain itu, saat grand opening nanti, Doug juga mengundang orang-orang penting se-Las Vegas untuk nonton berbagai macam hiburan termasuk sulap. Ternyata Steve juga ada di acara ultah, dan meski Bert sangat kecewa karena seolah-olah dirinya hanyalah badut ultah anak-anak, namun Bert menenangkan dirinya dan akan tetap memberikan pertunjukan yang terbaik. Bert pun berhasil mengambil hati semua anak-anak dengan sulap koinnya yang memukau. Akan tetapi Steve yang gak mau kalah tiba-tiba ikut menunjukkan sulapnya dan mengejek sulap Bert yang menurutnya sangatlah gampang. Sampai akhirnya mereka pun saling unjuk kebolehan. Namun sulap Bert begitu sadis dan mengerikan, padahal lagi di depan anak-anak, ya kan lur? You see that? A little less adorable. Daddy, he crushed my dog! You are a terrible human being, so I quit. Setelah itu Bert dan Jane segera OTW ke rumah sakit begitu mendengar kabar Rance sedang dirawat karena baru saja terkena stroke. Udah tua dan lagi sakit, sempet-sempetnya Mbah Rance sok-sokan drama sakaratul maut dong dan pura-pura pamitan biar makin dramatis lur. I had a stroke. I don't recommend it. Ketika mampir ke warkop biasa, ternyata Anton sudah pulang dari Kamboja dan ada di sana. Mereka berdua pun akhirnya ngobrol ngalor ngidul, saling meminta maaf, dan tiba-tiba menangis karena sebenarnya mereka sama-sama kangen, ya kan? I just missed you so much. I missed you too. I'm so happy. Bert, Anton, dan Jane kumpul di motel untuk membicarakan sulap apa yang akan mereka bawakan di acara grand opening hotel nanti. Dan mereka butuh satu ilusi sulap yang akan membuat semua orang terkagum-kagum. Anton sempat membuka catatan ide-ide sulap dari buku zaman kecil mereka. Sampai akhirnya Bert dan Anton baru ingat jika ada satu trik yang belum mereka kuasai saking mustahilnya, yaitu menghilangkan penonton. Namun sekarang trik itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan daun asal Kamboja untuk membius seluruh penonton. Setelah memesan banyak daun, mereka pun mulai bereksperimen mengubahnya menjadi gas. Lalu ketika sedikit saja menghirupnya lur, Bert dan Anton sampai hampir pingsan. It's a leaf they chew in Cambodia. It knocks them right.
Setelah latihan selama berhari-hari, mereka berdua pun sudah siap. Dan jika pertunjukan nantinya berhasil, Bert akan mengajak Jin bergabung dengan mereka ke banyak pertunjukan-pertunjukan selanjutnya menjadi penampil pembuka. Karena Bert tahu Jin adalah pesulap yang luar biasa hebat. Setelah itu Bert dan Jin yang terbawa suasana pun lanjut berhasil oleh dengan sentuhan-sentuhan sulap. Tibalah hari grand opening hotel baru milik Doug. 1000 orang datang menonton beragam pertunjukan. Dan Steve Gray pun menunjukkan aksi gilanya, yaitu mengebor endasnya sendiri. Karena Steve tahu ada celah di antara tengkorak yang tidak akan mengenai otak. Namun Steve akan kehilangan sebelah indera penglihatannya. Lalu, yang terjadi, if you have small children with you, you might want to lift them up so they can see better. Into the skull. Hey, when did you guys get here? Penampil berikutnya adalah Bert dan Anton. Sebelum memulai aksinya, kedua sohib ini mengumumkan jika dulu mereka sempat berantem ketika gagal di trik kotak panas. Namun Bert dan Anton sadar jika mereka tidak akan bisa dipisahkan karena saling membutuhkan. Dan itulah persahabatan ajaib yang sesungguhnya. Sekarang Bert dan Anton akan menunjukkan suatu ilusi yang sejak kecil selalu mereka impi-impikan, namun tidak pernah berani untuk dilakukan. Pertama-tama mereka perlu memunculkan video 30 tahun lalu, yaitu tutorial sulap dari Rance Holloway muda. Namun ajaibnya, Rance di dalam TV bisa berkomunikasi dan mengetahui baju dari salah satu penonton di sana. Tiba-tiba Rance muda pun muncul, lalu berubah menjadi Rance tua dan membuat semua orang terkejut. Rance mengatakan bahwa Bert dan Anton akan melakukan aksi sulap yang mustahil, yaitu membuat semua orang di teater menghilang. Sampai akhirnya seluruh orang pun terkagum-kagum dengan ilusi tersebut, khususnya Doug yang begitu bangga karena mereka berhasil mendapatkan hati para penonton. Bukan hanya memindahkan penonton, tapi Bert dan Anton mampu mengembalikan mereka semua ke teater dengan cara membius seluruh penonton tentunya. Di akhir film, Bert, Anton, dan Jin memiliki teater pertunjukan yang jauh lebih besar di Las Vegas sampai penonton ngantri-ngantri lur. Lalu kita diperlihatkan bagaimana cara sulap menghilangkan penonton bekerja. Pertama-tama tentunya dibius. Lalu semua kru yang sudah memakai masker gas memberi nomor ke setiap penonton sesuai kursinya dan memindahkan mereka ke truk kayak koper lur. Bahkan tidak sedikit yang sampai memardong. Plak. Buyar, menarik ini. Sulap terakhir ini menarik lur. Kalau bisa pejabat korup dipindah ke pulau terpencil, nah biar mereka bertahan hidup dan tarung satu sama lain ya kan. Assalamualaikum.